Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang tua aneh merampal garis tangan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan memperingatkannya. Apa sebenarnya isi peringatan orang tua itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Marahlah si tinggi besar. Tangan kanannya dengan cepat diulurkan menjambak rambut Wiro Sableng. Begitu terjambak, segera hendak dipuntirnya. Tapi terkejut si tinggi besar ini bukan alang kepalang sewaktu jari-jari tangannya yang menjambak itu dirasakannya laksana memegang sebuah area batu yang ratusan kati beratnya dan keras luar biasa. Tak sanggup tangannya memuntir. Mamp! Teriak si tinggi besar itu seraya sentakan tangannya. Sekali menyentak, maksudnya hendak ditanggalkannya kepala Wiro dari badannya. Sekurang-kurangnya, rambut pemuda itu akan berserabutan dari batok kepalanya. Tapi apa yang terjadi kemudian, betul-betul tak diduga oleh si tinggi besar. Belum lagi dia sempat menyentakkan tangannya, tahu-tahu satu totokan melanda jalan di dadanya. Si tinggi besar mengeluh tertahan. Sebelum tubuhnya roboh tergelimpang dalam keadaan kaku, Wiro cekal kuduk laki-laki itu dan melemparkannya ke sebuah pohon di halaman penginapan. Tubuh si tinggi besar menyangsang di antara cabang pohon, tak bisa bergerak, tak dapat dituruni. Orang itu memaki-maki. Hesek. Wiro sebaliknya tertawa gelak-gelak dan tinggalkan tempat itu. Hai, anteng-anteng ya di situ. Sepasang mata yang bersinar-sinar mengintai di balik jendela sebuah kamar penginapan dan mengikuti kepergian pendekar 212. Ketika dia menempuh jalannya menuju keluar kota, Wiro mendengar suara derap kaki kuda datang mendekatinya dari arah belakang. Menyangka bahwa yang datang ini adalah kawan-kawan si tinggi besar tadi, segera Wiro berlindung di balik sebatang pohon. Nyatanya, si penunggang kuda adalah pelayan penginapan tadi. Pelayan ini hentikan kudanya di tengah jalan dan memandang kian kemari. Jelas dilihatnya tadi Wiro berada di jalan itu. Tapi tiba-tiba lenyap, entah kemana. Hei, kau mencari aku? Tanya Wiro dari balik pohon. Si pelayan terkagap-kaget. Wiro keluar dari balik pohon. Lekas ikut bersamaku, kata si pelayan. Ikut kemana? Tanya Wiro heran. Jangan bertanya dulu, kita tak punya banyak waktu. Sebentar lagi anak-anak murid perguruan Garuda Sakti pasti akan datang ke sini. Lekas naik di belakangku. Aku tak percaya padamu. Mungkin kau mau menipu. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda banyak sekali. Lekaslah, kata si pelayan lagi. Parasnya pucat tanda cemas. Akhirnya Wiro melompat juga ke atas punggung kuda di belakang si pelayan. Bapak, bisik Wiro waktu mereka berlalu dengan cepat. Kalau kau menipuku, aku akan gantung kau
kaki ke atas, kepala ke bawah. Sesaat kemudian, keduanya meninggalkan jalan itu dengan cepat. Lewat sepeminuman teh, pelayan penginapan hentikan kudanya di satu tempat. Hari telah senja dan berangsur gelap. Wiro Sableng memandang berkeliling. Ternyata, dia berada di bagian belakang bangunan penginapan. Melihat ini, Wiro menjadi curiga dan segera cekal tangan si pelayan. "Jika bukan bermaksud jahat, kenapa kau ajak aku ke sini?" desis Wiro Sableng. "Kalau aku betul-betul menipumu, kau boleh betot batang leherku," jawab si pelayan. Wiro hendak buka suara kembali, tapi tak jadi. Pintu belakang penginapan terbuka dan dua orang berpakaian hitam-hitam dengan gambar kepala burung Garuda pada dadanya melangkah cepat ke kandang kuda. Dengan menunggang 2 ekor kuda, keduanya meninggalkan bagian belakang penginapan dan lenyap di telan kegelapan malam. Suara kaki-kaki kuda mereka juga menyusul lenyap di telan hembusan angin malam di kejauhan. "Ikut aku," kata pelayan itu. "Tunggu," jawab Wiro. "Terangkan dulu apa arti semua ini." "Orang muda, aku sendiri tidak tahu apa-apa. Aku cuma diperintahkan. Percayalah, aku tidak menipumu. Siapapun tak ada yang bermaksud jahat padamu." "Dari siapa kau terima perintah? Dan apa saja perintah itu?" tanya Wiro Sableng lagi. "Kita tak punya banyak waktu. Lekas ikuti aku." Wiro Sableng di belakang si pelayan. Sepasang bola matanya berputar liar, waspada kian kemari sambil melangkah. Mereka masuk lewat dapur penginapan. Suasana sunyi senyap. Satu-satunya makhluk hidup yang kelihatan ialah seekor kucing yang tengah menggerogoti sebuah tulang ayam. Si pelayan dengan hati-hati membuka sebuah pintu yang berhubungan dengan ruangan lain di belakang penginapan. Ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang, tempat penyimpan segala macam perabotan rongsok. Dari sini, pelayan itu membawa Wiro Sableng melewati sebuah ruangan lagi, dan akhirnya mereka sampai di sebuah gang. Pelayan memberi isyarat agar Wiro lebih cepat melangkah mengikutinya. 5 langkah dari ujung gang yang di kiri kanannya terdapat deretan pintu-pintu kamar, si pelayan berhenti dan berpaling pada Wiro. "Bukalah pintu kamar di ujung sebelah kanan itu dan masuk ke dalam. Orang yang kau temui di dalam kamar itu adalah orang yang memerintah aku." Wiro Sableng hendak menanyakan. Wiro memaki dalam hati. "Apaan sih ini Pak Tua?" Sambil garuk-garuk kepala, dia melangkah mendekati pintu kamar di ujung kanan. Ketika didorongnya, ternyata pintu itu tak terkunci. Wiro masuk ke dalam dengan cepat dan merapatkan pintu kembali. Begitu sampai di dalam kamar, terkesiaplah pendekar 212. Di hadapannya berdiri seorang dara berkulit kuning langsat, berparas cantik sekali. Kedua matanya bersinar laksana bintang timur. Dia berpakaian biru berbunga-bunga merah yang bagus sekali potongannya. Pada rambutnya yang digulung ke atas itu tersisip tusuk konde dari emas yang berukir-ukir kepala burung Garuda. Sang dara melangkah ke dekat Wiro. Dikuncinya pintu kamar. Ceklak. Berada sedekat itu, Wiro Sableng kembang kempis hidungnya, mencium bau harum yang keluar dari sekujurnya tubuh sang dara. Dara jelita ini kemudian melangkah kembali ke tengah kamar. "Saudari, apa artinya ini?" tanya Wiro Sableng. Betapapun dia tidak mengerti, tapi berdiri di hadapan si jelita itu hatinya senang sekali. Tadinya dia menyangka akan menemui seorang laki-laki bertampang galak, tapi tak dinyana kini dia berhadapan seorang gadis jelita. Dan Wiro ingat, dara jelita ini adalah gadis dalam kereta putih yang dilihatnya di tengah jalan tadi sore. "Saudara, apakah kau bisa bicara dengan ilmu menyusupkan suara?" si gadis bertanya perlahan. Wiro Sableng terkejut. Apa lagi ini?" tanyanya dalam hati, tapi kepalanya dianggukannya juga. Kemudian dengan ilmu menyusupkan suara, si gadis berkata, "Aku telah saksikan
apa yang kau lakukan terhadap anak murid ayahku di depan penginapan ini tadi. Kurasa kau adalah orang yang bisa menjadi Tuhan penolongku. Wiro garuk-garuk kepalanya. Siapakah sebenarnya gadis itu? Dan pertolongan apa yang dimintanya dari Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.